dengan tenang dan tegas, sehingga nasihat dari ibu membuat saya terkesan dan menyentuh hati saya, dan membuat saya termotivasi dalam belajar dan mengajarkan tugas supaya mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Nama saya Nuriyatun Nabila, saya kelas 8 di SMP Negeri 7 Besukun. Setelah membuat kesepakatan kelas, saya merasa lebih semangat belajar karena kelas menjadi nyaman, bersih, dan bisa saling menghargai dan membantu sama lain. Nama saya Muhammad Riza, saya siswa kelas 7 di SMP Negeri 7 Besukun. Setelah saya melakukan restitusi dengan ibu, membuat saya sadar atas kesalahan saya dan menjadi pengalaman untuk saya. Saya merasa senang dan lebih bersemangat lagi untuk belajar dan mencapai cita-cita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan untuk hadir ke dalam acara seminar budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa, agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah ini berarti sesuatu kegiatan ataupun hal-hal yang mana siswa itu terbiasa
melakukannya sendiri tanpa ada paksaan ataupun paksaan dalam diri dia, sehingga di sini dapat membentuk karakter anak itu menjadi bertanggung jawab atas diri dia sendiri. Budaya positif di sekolah adalah tempat anak itu tumbuh kembang, ya kan? Tumbuh karakter anak ada di sekolah. Di sini di sekolah, guru ini menuntun siswa untuk menumbuhkan karakter siswa. Seperti seorang petani yang menanam jagung, dia pasti akan merawat jagungnya itu dengan menyiramnya, membasmi hama-hamanya, sehingga jagung tersebut dapat tumbuh menjadi jagung yang super. Begitu juga dengan kita seorang pendidik, kita akan mendidik siswa kita itu dengan mengarahkan saja, supaya anak itu tidak kehilangan arah, dan karakter anak itu udah ada dari dalam dirinya sendiri. Potensinya itu sudah ada dari dia sendiri, kita hanya akan mengembangkan potensinya itu supaya berkembang dan bakatnya itu supaya timbul. Oke. Kemudian ini adalah contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang pertama itu literasi, yang biasa kita terapkan sebelum mulai pelajaran, kita menyuruh anak untuk membaca. Kemudian budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Kemudian membaca Yasin setiap hari Jumat, dan budaya Sabtu bersih, bergotong royong. Dan terakhir budaya lisan, budaya lihat sampah, ambil. Kemudian ini adalah hal-hal penting dalam pencapaian budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, motivasi, keyakinan kelas, pembinaan dasar, posisi kontrol, dan ketiga respons. Perubahan paradigma. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, dibutuhkan juga lingkungan positif di sekolah, sehingga anak-anak itu terasa bahwa dirinya nyaman untuk berpendapat, berpikir, berkarya, sehingga akan terciptanya budaya positif di sekolah. Dalam perubahan paradigma ini, kita menyamakan model berpikir kita tentang disiplin yang dikaitkan dengan kontrol guru. Biasanya kalau kita bila kata disiplin, biasa di situ ada kontrol guru, ya kan? Ada 4 miskontrol guru tentang disiplin. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak bisa memaksakan siswa itu untuk melakukan sesuatu, memaksa dia kalau dia tidak mau melakukannya. Tetapi di sini kelihatannya kita sedang mengontrol dia untuk melakukan sesuatu. Kenapa demikian? Karena mungkin dengan kontrol guru ini dapat menjadi kebutuhan dasar dia untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya, tapi ini tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, ya kan? Harusnya siswa tersebut dia disiplin dengan diri dia sendiri tanpa harus ada kontrol guru. Kemudian miskonsepsi tentang kontrol guru, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif ini seperti kita memberi bujukan kepada anak-anak untuk melakukan sesuatu. Sama juga bahwa ini tidak akan efektif untuk jangka yang panjang, ya kan? Anak-anak tersebut akan mau melakukan sesuatu kalau selalu kita membujuknya, baru dia melakukan sesuatu. Tidak ada untuk dia sendiri untuk melakukannya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik kita mengkritik siswa ini dapat membuat siswa itu merasa bahwa dirinya itu sangat buruk, ya kan? Bukan untuk menyemangatkan siswa, tapi akan merendahkan siswa tersebut. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa yang merasa bahwa dia memiliki hak untuk memaksa anak melakukan sesuatu. Mungkin hal tersebut akan melakukannya 1-2 kali, tapi di kali ketiga dia pasti akan mencoba untuk menolaknya, kan? Untuk melakukan. Jadi ini juga kontrol yang tidak akan berefektif untuk jangka yang panjang, karena guru ini adalah untuk menuntun dan mengarahkan siswa melakukan sesuatu supaya terciptanya karakter baik di siswa, yaitu karakter yang berprofil pelajar Pancasila dengan
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan bergotong royong. Selanjutnya tentang disiplin positif dan motivasi. Nah, kalau kita dengar kata disiplin, apa yang terpikir oleh Bapak Ibu semuanya? Kalau kita mendengarkan kata disiplin, itu ya, mengerikan, ya kan? Kemudian apalagi pasti kita merasa kalau ada disiplin di situ pasti ada hukuman. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhannya. Sebenarnya disiplin diri akan membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri itu, menumbuhkan disiplin dari diri kita dulu, baru kita dapat mendisiplinkan orang lain. Disiplin itu bisa jadi dengan kita menjaga waktu kita untuk datang ke sekolah tepat waktu, ataupun mengerjakan tugas pada tepat waktu. Nah, kemudian apa kaitannya disiplin dengan merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Inilah disiplin. Merdeka bukan berarti merdeka itu dia merdeka melakukan sesuatu, mereka bebas. Tapi merdeka bahkan artinya itu memerintahkan diri sendiri dulu, ya kan? Baru dia bisa merdeka. Karena tanpa disuruh orang lain, dia sudah memerintahkan diri dia sendiri. Namun jika kita tidak bisa mendisiplinkan orang lain, diri sendiri, maka orang lainlah yang akan mendisiplinkan kita. Itulah konsep belajar dari menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang dia melakukan sesuatu karena dia takut akan hukuman, makanya dia melakukan sesuatu. Ini adalah motivasi yang tingkat terendah, yang mana biasa orang berbicara pada diri dia sendiri, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dia mau melakukannya karena apa? Dia takut akan hukuman, ya kan, sanksi. Ini adalah motivasi eksternal, dorongan dari orang dari luar, makanya dia mau melakukannya. Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Imbalan ini bisa jadi penghargaan. Dia mau melakukan sesuatu karena dia mau mengharapkan penghargaan ataupun pujian. Dia mau ada seseorang yang memuji dia, makanya dia mau melakukan itu. Biasanya dia akan berkata pada dia sendiri, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ya kan? Dia mau melakukan sesuatu itu karena dia mengharapkan penghargaan. Sebenarnya penghargaan ini hanya akan membuat dia itu terasa terhukum untuk anak-anak yang lain. Contohnya, seandainya ada siswa A yang selalu kita beri dapat penghargaan karena kita tadi membentuk motivasi mereka dengan penghargaan, pasti teman-teman yang lain akan merasa cemburu, ya kan? Di sini akan tumbuh hubungan yang tidak sehat di antara mereka, ya kan? Kemudian yang ketiga ini motivasi internal yang dari diri dia sendiri. Yaitu untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan yang sesuai harapannya. Dia akan melakukan, disinilah disiplin positif akan terbentuk karena ini adalah motivasi internal untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan yang sesuai harapan. Biasanya dia akan berkata pada dia sendiri, saya akan menjadi apa jika saya melakukan ini. Kan dia tidak mengharapkan imbalan ataupun dia tidak akan takut dengan hukuman karena dia memang sudah mendisiplinkan diri sendiri. Itu adalah motivasi internal dari dalam diri sendiri. Kemudian disiplin positif diharapkan kita dapat menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah sehingga berpengaruh pada motivasi internal yang berdampak jangka panjang. Nah, jika kita dapat
menghidupkan motivasi diri, disiplin diri sendiri itu akan berdampak jangka panjang, ya kan? Karena memang kita melakukan sesuatu karena kita mau, ya kan? Ada tanpa paksaan ataupun tidak mengharapkan penghargaan dan juga takut akan hukuman. Ini adalah bentuk dokumentasi penerapan disiplin positif di sekolah kita, yang mana siswa pergi tepat waktu dan berbusana sesuai dengan aturan di sekolah. Ini adalah contoh motivasi penerapan yang saya lakukan kepada siswa yang belum bisa membaca, ya kan? Begitu juga yang saya lakukan kepada siswa yang tidak melakukan tugas. Di sini saya mencoba menanamkan motivasi kepada mereka bahwa selain untuk mendapatkan nilai yang bagus ataupun bisa naik kelas supaya mereka dapat membaca, tapi juga mereka dapat menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari, seperti bisa chatting dengan teman-temannya, ya kan? Selama ini mereka punya Android masing-masing di rumah, tapi hanya digunakan untuk bermain, tidak bisa digunakan untuk searching pendidikan ataupun untuk chatting di sosmed dengan teman-temannya, ya kan? Kemudian ini adalah dokumen testimoni siswa. Motivasi supaya dia lebih lagi giat belajarnya, supaya mendapatkan nilai yang bagus dan juga dapat tercapai cita-citanya. Kemudian tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar sebenarnya kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya, ya kan? Ketika tujuan kita tercapai, keinginan kita tercapai, berarti kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Seperti contohnya kita makanan, rumah, ya kan? Ini adalah kebutuhan fisiologi. Kemudian kebutuhan psikologinya dari kebutuhan dasar itu yaitu seperti kita merasa aman, merasa nyaman. Dan kemudian contoh kebutuhan dasar selanjutnya yaitu cinta dan kasih. Biasa kita membutuhkan kebutuhan memberikan kasih sayang kepada orang lain, juga menerima kasih sayang. Biasanya anak-anak yang membutuhkan kebutuhan dasar ini, dia ini dekat dengan orang tuanya, ciri-cirinya. Kemudian dia suka ke pelajarannya itu karena dia suka ke gurunya. Dan dia mau teman-temannya itu juga, lingkungannya itu menerima dia. Dia mau dia dianggap dan di lingkungannya, dan juga dia sayang kepada teman-temannya. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya yaitu penguasaan. Di sini kita membutuhkan seseorang itu mengakui akan keterampilan kita. Biasanya anak-anak yang membutuhkan kebutuhan ini dia suka jadi pemimpin. Kemudian ketika dia melakukan kesalahan, dia menyesal di dalam dirinya. Kemudian kebutuhan selanjutnya yaitu kebebasan. Anak ini mau bebas, ya. Biasanya dia suka pelajaran yang ada bermainnya. Dia merasa bebas, ya kan? Dan dia menikmati kebebasannya itu. Kemudian yang terakhir yaitu tentang kebutuhan dasar kesenangan. Ya, anak-anak ini biasa dia senang memulai hal-hal yang baru. Kalau kita bisa menciptakan pembelajaran yang baru, pasti dia senang dalam belajarnya. Coba kita contohkan ke dalam sebuah kasus di mana Dino adalah seorang murid TK. Kemudian dia selalu berlari-lari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Murni bingung dan seringkali mengejarnya. Ketika Bu Murni bertanya, "Kenapa kamu selalu melakukan ini? Dasar apa yang dibutuhkan oleh Dino?" Kalau Bimonya jawab, waktu ibunya tanya, "Kenapa kamu selalu melakukan ini?" Bimo jawab, "Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu." Ya, kebutuhan apa yang
kalau dia menjawab ini. Kira-kira kebutuhan apa? Kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih, atau penguasaan? Berarti dia membutuhkan kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan. Kemudian kalau Bimo jawab, aku bosan belajar mewarnai terus di kelas. Dia pengen kebutuhan apa yang dia inginkan? Ya, kebutuhan kebebasan. Kemudian aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan, ya, penguasaan. Dan yang terakhir, ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Berarti dia membutuhkan kebutuhan kasih dan sayang, ya kan? Cinta dan kasih sayang. Tentunya. Kemudian keyakinan kelas. Kita dapat menciptakan budaya positif tadi mulai dari kelas-kelas dulu, dari lingkup yang paling kecil, kemudian dapat diluaskan di sekolah. Keyakinan kelas ini apa? Keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam internal untuk menjalankannya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu juga dengan murid, mereka perlu mendengarkan, mendalami tentang sesuatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka. Keyakinan kelas ini dibuat oleh guru dan siswa. Di sini berisi tentang harapan siswa terhadap guru ataupun harapan guru terhadap siswanya. Caranya itu membuat keyakinan kelas, kita meminta kepada siswa, pertama kita bagikan kertas-kertas kecil kepada siswa, kemudian kita meminta kepada siswa coba dia tuliskan keinginan terhadap kelas dia, impian kelas dia itu seperti apa. Kata dia sebenarnya dia biasa ini dia merasa kelasnya kotor, misalnya dia bisa menulis menjaga kebersihan kelas. Kemudian biasanya dia sering diganggu oleh temannya, dia bisa juga menulis dengan jangan saling mengganggu satu sama lain. Tapi dalam kemudian kita meminta siswa tersebut untuk menempelkannya ke kelas, depan kelas, tanpa menuliskan namanya. Setelah semua sudah ditempelkan, inilah contohnya di samping. Kemudian kita bersama siswa memilih dari kata-katanya semua tersebut, kita rangkumkan menjadi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini dia nggak ada kata-kata jangan, dilarang, itu tidak ada. Kata-katanya itu, kenyataannya itu positif. Misalnya kan siswa nggak tahu tadi, dia ada tulis jangan mengganggu teman. Dalam jangan mengganggu teman ini kita bisa dengan kata-kata penyataan saling menghargai satu sama lain. Nah, kemudian yang tadi jangan buang sampah sembarangan, bisa kita tulis dengan menjaga kebersihan kelas dengan kata-kata yang positif, yang bukan menyuruh dia, ya kan, tapi kata-kata positif. Dan kemudian keyakinan kelas ini yang sudah diyakini oleh teman-temannya itu cukup sampai 3 atau 7 pernyataan saja keyakinan kelas, kemudian ditandatangani oleh siswanya di bawah. Ditandatangani oleh siswanya dan juga gurunya, kemudian ditempelkan di kelas supaya semua di kelas itu ingat akan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati, ya kan? Di sini jadi kan nilai demokrasi untuk siswa itu ada. Anak-anak itu mau bisa berpendapat dan pendapatnya itu didengar, ya kan, oleh teman-temannya dan juga gurunya dalam keyakinan kelas. Ini adalah contoh dokumentasi keyakinan kelas yang saya buat di kelas 8, ya kan. Siswa itu pertama menuliskan keyakinan kelas ataupun impian kelas yang dia suka, kemudian ditempelkan ke papan. Kemudian saya bersama siswa merangkum keyakinan kelas tadi menjadi pernyataan-pernyataan yang positif, dan jadilah keyakinan kelas di kelas mereka yang harus mereka sepakati dan juga mereka yakini, ya kan. Berikut adalah testimoni dari siswanya. Kelas saya merasa lebih semangat belajar karena hasil kerja yang hemat sehingga bisa saling menghargai dan membantu sama lain. Dengan adanya keyakinan kelas di kelas-kelasnya, berarti mereka lebih
menyepakati keyakinan tersebut, ya kan? Mereka menghargai keyakinan yang sudah ada mereka buat. Lebih bersih kelasnya, lebih nyaman, ya kan? Dan semangat belajar pun akan timbul dari siswa tersebut. Kemudian segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Siswa yang tadi membuat keyakinan kelas, kemudian dia melanggar keyakinan kelas tersebut, dia akan mengikuti restitusi dengan gurunya. Di dalam restitusi ini dia bukan untuk menghukum siswa, tetapi untuk mencari solusi. Misalnya dia membuat kesalahan apa, solusi apa untuk dia supaya dia mau memperbaikinya. Solusinya itu dia akan mencari sendiri dalam diri dia sendiri. Misalnya dia tadi menyontek kepada siswanya, kepada temannya, kan? Kemudian kita tanya pada siswa tersebut, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Pertama pasti dia akan merasa bahwa dia bersalah dan dia akan minta maaf pada teman dia nyontek tadi. Ini hanya untuk menembuskan kesalahan dia, ya kan? Tapi belum menimbulkan solusi untuk diri dia sendiri. Kita tanya lagi, apa yang akan kamu lakukan setelah kamu minta maaf untuk kebaikan diri kamu sendiri apa? Ya Bu, saya akan belajar lebih giat lagi. Nah, di sini adalah solusi untuk diri dia sendiri, bukan untuk untuk menebus kesalahan saja, tapi dia ada solusi untuk perbaikan diri dia sendiri. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi yang mana bukan untuk menebus kesalahan, yaitu untuk belajar dari kesalahan dia, kemudian memperbaiki hubungan. Dengan dia minta maaf tadi dengan teman dia, berarti dia sudah memperbaiki hubungan antara mereka berdua. Kemudian di sini tawaran, bukan paksaan. Dia sendiri yang menawarkan diri dia untuk berubah, ya kan? Bukan paksaan dari gurunya. Kemudian mereka akan mengembalikan murid tersebut yang bersalah kepada kelompoknya. Setelah dia melakukan restitusi kepada gurunya, dia akan merasa puas dalam diri dia sendiri bahwa dia telah pertama menebus kesalahannya, kemudian dia juga akan belajar dari kesalahannya untuk menjadi lebih baik lagi. Menstabilkan identitasnya, kita dapat mengatakan seperti setiap orang memang pasti akan melakukan kesalahan, kan? Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kita pertama menstabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kan kenapa melakukan ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kita sendiri yang memberi tawaran kepada dia, bukan kita yang memaksanya untuk melakukan sesuatu. Ini adalah testimoni penerapan restitusi yang telah saya lakukan kepada siswa kelas 7.
melakukan restitusi tadi, posisi kontrol guru yang dipakai adalah manajer. Ada posisi kontrol lain pada guru. Yang pertama penghukum. Biasa guru dapat menghukum dengan memberikan hukuman secara fisik ataupun verbal, secara omongan. Kemudian membuat orang lain merasa bersalah. Yang sebagai teman, di mana dia merangkul siswanya. Kemudian pemantau, dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Saat posisi kontrol sebagai guru, sebagai pemantau, dia akan memantau pekerjaan siswanya. Kemudian setelah ketika siswanya melanggar, dia akan memberi konsekuensi pada siswanya. Dan manajer adalah posisi kontrol guru yang tadi melakukan restitusi kepada siswanya, di mana dia akan mengarahkan siswanya itu untuk mendapatkan solusi atas kesalahannya, bukan hanya menebus kesalahannya, tapi dapat menjadi pengalaman dalam kesalahannya. Kemudian ini adalah contoh, kita bandingkan contoh antara hukuman dan konsekuensi. Apakah tindakan berikut ini adalah hukuman atau konsekuensi? Pertama, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Ini hukuman atau konsekuensi yang kita berikan kepada siswa? Apa? Ya, hukuman. Kemudian contoh yang kedua, membersihkan air tumpahan di meja karena tersenggol saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Nah, konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman yang kita berikan. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja menulis. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi, karena lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini adalah bentuk dari hukuman, ya, karena dia kesalahan, terlambat, kemudian dia diberi hukuman lari. Lebih baik kalau kita melakukan memberi hukuman itu jangan hukuman kepada siswa, tapi hanya kita berikan konsekuensi kepadanya supaya dia ingat, ya kan? Kalau hukuman, setelah dia melakukan hukuman tersebut, dia merasa puas terhadap diri sendiri dan dia nggak ingat lagi kalau tadi dia sudah melakukan kesalahan. Dengan konsekuensi dia ingat karena dia tadi buat salah, dapat konsekuensi tersebut yang sesuai. Ya, dia akan memperbaiki diri dia sendiri sehingga terbentuk karakter yang baik untuk siswa. Kemudian dalam nada suara ini akan ada tersampai sebuah pesan. Dari kata-kata itu 10%, kemudian dari nada suara itu 35%, dan bahasa tubuh itu 55%. Dalam satu kata kita dapat contohkan 4 posisi kontrol guru. Yang pertama menghukum. Pasti suaranya lebih besar kan gurunya. Apa yang kau mau? Kita beri hukuman pada siswa. Kalau membuat orang lain merasa bersalah, agak lebih lembut lagi. Apa yang kamu mau? Sebagai teman, apa yang kamu mau? Oke. Sebagai pemantau, apa yang kamu mau? Intonasi. Dalam intonasi, padahal hanya satu kata, tapi dapat berbeda arti, ya kan? Dapat 4 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, membuat orang lain merasa bersalah, teman, dan terakhir memantau ataupun manajer. Coba sekarang ibu-ibu yang mencontohkan dengan kata-kata ini. Selain Ibu Banu, sebagai penghukum. Enggak, dengan kata-kata ini ibu sebagai penghukum, nada suaranya sebagai penghukum. Nada suara. Para penghukum kan agak keras sedikit. Ya, coba ibu contohkan. Ada suaranya. Apa maunya kamu? Oke, itu contoh dari penghukum. Kalau enggak orang masa bersalah, lebih rendah lagi intonasinya, nadanya lebih rendah. Siapa yang bersalah? Ini contohnya maksudnya ini tadi penghukum.
Apa yang kamu Menghukum, mau? kita akan menghukum siswa dengan nada yang tinggi, pasti kita marah padanya. Kemudian kita sebagai pembuat orang lain merasa bersalah, kata-katanya itu lebih rendah lagi. Kita membuat siswa itu merasa bersalah. Biasa dia ini dalam keheningan, orang udah diam semua anak-anak, baru kita marahin dia. Jadi dia merasa malu, merasa bersalah pada dia sendiri, ya kan? Pasti suara kita itu lebih rendah lagi dan juga sebagai penghukum pasti marah. Apa yang kamu mau? Kemudian membuat orang lain merasa bersalah. Apa yang kamu mau? Sebagai teman, apa yang kamu mau? Dan yang terakhir manajer, apa yang kamu mau? Itu mau contohkan, Ibu Banun. Apa yang kamu mau? Boleh. Kemudian yang marah dulu, penghukum. Apa yang kamu mau? Oke. Kemudian membuat orang lain merasa bersalah. Apa yang kamu mau? Sebagai teman, Apa yang kamu mau? sebagai pemantau, Lebih lembut lagi, Bu. ya. Apa yang kamu mau? Ya. Terima kasih pada Ibu. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, pasti harapan kita yaitu supaya sekolah impian kita itu terwujudkan, ya kan? Sekolah yang merasa nyaman, yang asri dan aman. Kemudian guru yang ramah, memberi teladan, membangun semangat dan menuntun serta membimbing siswa sesuai dengan kodratnya. Yang terakhir, seluruh warga dan elemen sekolah yang saling mendukung, ya kan? Diharapkan guru yang menjadi teladan, menjadi contoh pada murid-muridnya seperti menerapkan disiplin positif sehingga murid-muridnya itu dapat disiplin seperti gurunya, ya kan? Karena dia mencontohi gurunya. Dan kemudian jika disiplin diri sudah kita terapkan dalam diri, baru kita dapat mendisiplinkan murid-murid kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Sebagai bahan refleksi saya mohon kepada Bapak Ibu mengisi form yang akan saya bagikan nanti di chat grup. Kemudian harap diisikan dengan benar di emailnya nama, karena nanti akan terkirim piagam